dulu mungkin menjadi pejabat ya, jadi kepala daerah, mungkin di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, karena dia melakukan penyimpangan, jatuh, kan bisa jadi ya. Jadi jabatan itu bisa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Kandangan ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang enjang menika sampun kathah maringi nikmat dumateng kita. Alhamdulillah kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Enjang menika Allah meringankan kita untuk berkumpul di sebuah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu. Dan insya Allah Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan makna keberkahan itu artinya ziyadatul bil khair, ya, tambahnya kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah dengan kita senantiasa menghidupkan majelis taklim, kita akan terus melakukan perbaikan, melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dumateng keluarga, para sahabat, insya Allah kita umatnya sampai yaumul qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan Ahad pagi ingkang kula hormati, enjang menika monggo kita sareng-sareng untuk mengkaji di dalam salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala itu turunkan di dalam peristiwa Perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi seusai perang Badar, ya. Dan di dalam peristiwa perang Uhud ini Allah Subhanahu wa taala sejak mulai, ya, di awal sebelum berangkat perang itu sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang kita bisa petik. Apalagi seusai di dalam peristiwa perang Uhud menika. Banyak juga ayat-ayat yang oleh Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang memang lemah, dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang susah. Dan kita juga mendapat banyak pelajaran, dan oleh karena itu pada pagi ini monggo kita bisa mengambil pelajaran. Dan salah satu yang diturunkan adalah di dalam surat Ali Imran, surat ingkang nomor 3 ayat 139. Di Suara Muhammadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu menawi
langganan Suara Muhammadiyah, ayat ini sedang ditafsirkan, ya. Sedang ditafsirkan karena kita punya tafsir yang namanya At-Tanwir. Jadi salah satu yang menjadi produk Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menika kagungan tafsir At-Tanwir, ya. Kalau yang di buku menawi mangke tindak ke Jogja lajeng masuk di Gra Muhammadiyah itu di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kita akan mendapatkan 2 edisi, ya. Jadi edisi yang pertama dan edisi yang kedua menika kumpulan dari tafsir At-Tanwir itu. Nah, monggo mangke dimiliki atau mungkin bisa dibaca-baca. Dan yang sekarang sedang ditafsirkan itu mulai ayat 138 sampai 160. Jadi nanti ada satu bahasan yang di ayat mulai 138 sampai 160 itu diberi judul adalah pembinaan mental pemenang. Jadi judulipun wonten tafsir itu yakni pembinaan mental pemenang. Nah, ini sudah beberapa edisi di Suara Muhammadiyah. Lajeng nanti kita bisa mengambil pelajaran di beberapa ayat menika. Lajeng enjang menika hanya 1 ayat saja yang nanti kita ambil dari tafsir At-Tanwir, karena di dalam tafsir ini melibatkan banyak pakar, ya. Banyak orang-orang akademisi, antara lain dari para ahli psikologi, karena di dalam rangka untuk menguatkan kaitanipun dalam kondisi yang lemah, ya. Kondisi yang kalah, kondisi yang susah, itu menurut tinjauan para ahli ilmu jiwa, para ahli psikolog, yang kemudian nanti bisa kita ambil pelajarannya. Ayat yang dibahas di dalam salah satu tafsir itu yakni wonten surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Artinya apa? Artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Ini populer nggih pun ayatipun nggih, asring kita dengarkan. Dan kemarin kalau di pimpinan pusat itu hampir setiap hari ada kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, kemudian Dr. Taufikur Rahman itu juga kemarin menyitir ayat ini. Ayat ini disitir oleh Dr. Taufikur Rahman. Ustadz, kata-kata hari ini, beliau menyitir ayat ini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Nah, moga nanti kita bisa ambil pelajarannya wonten surat Ali Imran 139. Ingkang sepindah Bapak-bapak, Ibu-ibu, asbabun nuzulipun ingkang sampun kawula aturaken berkaitan kalian memberikan dorongan utawi memberikan motivasi, atau bisa juga memberikan hiburan, memberikan penguatan dumateng kaum muslimin ingkang sedang mengalami kekalahan, kesedihan, dan juga tentu dalam kondisi yang lemah di dalam peristiwa perang Uhud.
Kalau kita membaca di dalam buku sirah ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca karya Imam Al-Ghazali dan banyak buku-buku sirah yang lain. Mereka bisa kita bayangkan ya peristiwa perang Uhud itu, karena sebelumnya ada upaya-upaya dari orang-orang munafik, tokohipun seperti Abdullah bin Ubay itu ya. Itu provokator istilahnya, mempengaruhi orang-orang untuk tidak berangkat berjihad di jalan Allah. Nah, dengan menebar ketakutan, mengintimidasi dan lain-lain. Dan bahkan di dalam sirah itu digambarkan beberapa atau bahkan sepertiga waktu itu kembali tidak berangkat ke medan perang. Ya karena memang ada upaya-upaya untuk mempengaruhi dan menurunkan semangat jihad kaum muslimin waktu itu. Nah, ketika peperangan itu sebagaimana di dalam sejarah kita baca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair namanya. Pasukan pemanah itu ditempatkan di atas bukit Uhud itu, nanti kalau yang sudah tindak haji atau umroh itu biasanya lewat di situ, dan itu ditempatkan di bukit Uhud itu. Pak Nurdin baru saja undur umroh, mari diperlihatkan ya Pak. Ya, ya bukit Uhud. Dan apa pesan Rasulullah waktu itu kepada pasukan pemanah itu? Nanti jangan sekali-kali turun dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun itu baik sudah mendapatkan kemenangan atau mendapatkan kekalahan. Tapi ketika kaum muslimin pada awalnya mendapatkan kemenangan itu, lalu mereka berhamburan turun ya, karena dipengaruhi oleh beberapa pasukan, lalu yang lain ikut berhamburan turun. Mengapa turun? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi ada ketidakpatuhan terhadap perintah Rasulullah, jangan turun dalam kondisi apapun. Dan yang kedua memang tergoda dengan ghanimah ya, atau harta yang bergelimangan di bawah itu ya. Ada kuda, ada unta, dan berbagai macam. Lalu mereka turun untuk memperebutkan harta itu. Maka ketidakpatuhan terhadap perintah Rasulullah dan ketergodaan terhadap harta yang ada di bawah itu, maka kemudian pasukan Khalid bin Walid saat pun masuk Islam itu lalu menghantam pasukan muslimin dari arah belakang. Jadi kalau dalam sejarah kita bisa melihat kegigihan Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda itu menyerang pasukan kaum muslimin dari arah belakang, dan itu lalu menimbulkan pasukan kaum muslimin porak-poranda, berhamburan, kocar-kacir lah istilahnya sekarang itu. Dan oleh karena itu kemudian kita melihat peristiwa itu. Mungkin bapak-bapak kalau membaca kisah perang Uhud itu bisa meneteskan air mata. Bagaimana Hamzah, paman beliau, syahid ya, di medan perang. Bagaimana para sahabat itu melindungi Rasulullah sebagai perisai hidup, melindungi Rasulullah dari serangan orang-orang kafir itu. Mungkin kita bisa membayangkan ya betapa situasi waktu itu dalam kondisi yang memang berat ya, dialami oleh kaum muslim. Nah, pelajarannya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang pertama, kalau kita melihat larangan Allah ya, di dalam ayat ini Allah mengawali dengan larangan dua hal. Jadi wonten kalih
yang memang dilarang oleh Allah. Ingkang pertama adalah al-wahan. Yang kedua adalah al-husan. Jadi al-wahan dan al-husan itu yang dilarang di dalam ayat ini. Kalau nanti kita lihat kata tahinu, itu dari kata al-wahan yang artinya lemah dan merasa rendah diri. Jadi tahinu itu asal dari kata al-wahan yang artinya lemah atau rendah diri. Sedangkan kata tahzanu, asing mirang menika nggih bapak-bapak ya. La tahzan. Menapa artosipun kira-kira? Artinya jangan kamu merasa sedih ketika ada sesuatu yang hilang atau sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Maka pesannya yang ada di dalam ayat ini adalah dua hal tadi, yakni al-wahan dan al-husan. Yang pertama tidak boleh merasa lemah, dan yang kedua tidak boleh merasa sedih. Maka kalau dulu Ustaz Saifur Rahman kan ketika Rasulullah ditinggalkan orang-orang yang sangat mendukung perjuangannya, itu disebut dengan tahun kesedihan, tahun-tahun al-husan, karena memang ditinggalkan orang-orang istri beliau yang mendukung sekali di dalam perjuangan. Sehingga anak-anak kita juga diajarkan ada tahun-tahun kesedihan. Maka dalam sejarah itu menggunakan kata al-husan. Nah, ini pesan ya. Allah di dalam surat Ali Imran ayat 39 tentang larangan dua hal itu. Larangan terhadap kita untuk tidak terjangkit dua hal itu. Nah, sepidah malih monggo kita lihat ya, kandungan ayatipun ingkang sepindah ya. Ayat ini melarang kita umat Islam itu merasa tidak berdaya. Ini yang tidak boleh. Tidak berdaya, lemah secara mental, atau merasa rendah diri ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada perasaan inferior, merasa di bawah, merasa inferior dan sedih ketika keinginan-keinginannya tidak tercapai. Menika ingkang sepindah ya. Pertama, pesan yang dapat kita ambil dari ayat menika, umat Islam untuk tidak merasa lemah, baik secara mental, bisa berkaitan dengan merasa rendah diri atau inferior, dan sedih ketika kehilangan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau sesuatu yang belum tercapai. Ingkang nomor kalih pesannya di dalam ayat ini, iman itu sebagai sesuatu energi ya, atau sebagai sebuah kekuatan bagi umat Islam dan bagi kita. Itu kan ayatnya, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Jadi kamu akan menjadi orang-orang yang paling tinggi derajat jika kamu benar-benar beriman. Maka pelajarannya bahwa sebidah malih iman itu menjadi kekuatan di mana yang berat itu bisa menjadi ringan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ya, ketika Rasulullah dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tanpa dengan landasan iman tentu berat.
meninggalkan kampung halamannya, melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Madinah itu, maka sekali lagi di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan berjuang di jalan Allah itu dengan landasan iman. Hanya memang orang-orang yang beriman itu Allah juga jelaskan pasti nanti akan mendapatkan ujian dalam berbagai bentuknya. Kalau kita membaca wonten surat Al-Baqarah 155 di surat yang kedua, itu kan Allah akan memberikan kita itu banyak ujian dalam berbagai bentuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah, itu kalau kita artikan, akan memberikan kepada kamu itu, orang-orang yang beriman itu, rasa takut. Jadi memberikan apa? Walau mau bisa minal khaufi wal ju', ya. Ada khauf, ya, rasa takut, rasa takut. Kemudian juga wal ju' artinya menapa bapak-bapak, ibu-ibu? Ada kondisi kekurangan atau kehilangan. Dari apa? Bisa kekurangan dari, digambarkan di dalam surat Al-Baqarah 155 itu, jadi bisa ada orang yang kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, minal amwali wal anfusi berarti harta dan jiwa, wasamarat dan kekurangan buah-buahan. Buah-buahan menika kalau bapak-bapak sak menika nandur lombok, sami nandur lombok sami. Napa? Panen lombok napa? Sanesipun. Nah, maka Allah menggambarkan dalam situasi itu Allah akan memberikan ujian itu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, dan kekurangan buah-buahan. Nah, kekurangan jiwa itu ya bisa saja di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, bisa orang tua kita, bisa mungkin putra-putri dan seterusnya lah ya. Nanti ini juga digambarkan di dalam satu situasi di mana masing-masing kita kagungan pengalaman, ya, pengalaman bahwa dalam situasi itu Allah bisa memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai, bisa dari orang tua dan seterusnya. Itu bagian dalam kehilangan jiwa dan itu bisa saja terjadi. Dan pulau kita masing-masing kagungan pengalaman, ya, untuk situasi di mana merasa kehilangan itu. Dan termasuk tadi buah-buahan itu ya nek wonten ingkang nandur napa lombok, napa panili, napa nek kandangan ya kopi njenengan. Kopi. Medale tidak sebagaimana kita harapkan karena tadi Allah akan menguji dengan salah satu bentuk ujiannya adalah kekurangan buah-buahan. Tapi buah-buahan itu tidak harus buah-buahan, tetapi hasil panen apa yang kita tanam. Dan maka pesan Allah ketika kita dicoba dengan ujian rasa takut, rasa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, maka Allah memberikan kunci wabasyiris sabirin dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ayat di selanjutnya di 156 itu yang sudah biasa kita ucapkan, ya, kalimat istirja itu, siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kalimat yang ketika kita mendapatkan musibah apa saja. Musibah apa saja loh ya.
Tidak karena ada kematian, mboten. Tapi setiap musibah apa saja, baik merasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan hasil panen, maka semuanya adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga dialami oleh kaum muslimin waktu itu. Dalam kondisi yang lemah, yang susah, sedih, mereka akan kehilangan saudaranya, kekurangan harta dan seterusnya itu, maka itulah ujian yang akan bisa kita ambil pelajaran. Yang nomor 3, bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah pelajaran bahwa peristiwa perang Uhud itu menyadarkan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin tentang perlunya memberikan self concept ya, kalau dalam bahasa Inggris itu, gambaran diri yang positif. Nah, gambaran diri yang positif itu artinya bahwa kekalahan itu atau keterpurukan, kesedihan dan lain-lain itu harus dipahami sebagai sebuah sunatullah. Dan kuncinya apa? Kuncinya harus dengan ikhtiar, harus dengan usaha yang sungguh-sungguh. Untuk surat Ar-Ra'd ayat 11 itu kan kita sering menghafal ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Jadi Al-Quran jelas memberikan, kalau saat menikah nyuwun sewu, ini Pak Aziz juga, kalau Pak Guru sudah belajar tentang pola pikir bertumbuh. Pak Nurudin pun mboten mulang ya. Pak Tony ya mboten mulang nang sekolahan. Pak Aziz masih aktif toh. Karena kalau dalam pendekatan pembelajaran mendalam yang digagas oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti Magister Education itu ada yang namanya growth mindset, pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir bertumbuh itu artinya anak-anak kita dan termasuk kita itu harus punya rasa optimisme. Jadi kalau di dalam pola pikir bertumbuh, saya kebetulan mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di Jakarta itu kaitannya dengan pendekatan pembelajaran mendalam selama 7 hari. Nah, itu nanti salah satu materinya di dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning namanya. Itu materi dasarnya adalah bagaimana membangun growth mindset, pola pikir bertumbuh. Nah, antara lain kalau di dalam materi itu bagaimana sikap anak-anak kita atau generasi muda kita menghadapi tantangan atau menghadapi rintangan. Nah, jadi ada yang namanya kalau dia menghadapi tantangan kira-kira menyerah atau tetap optimis. Nah, ini kan self konsepnya harus dibangun. Kalau nanti menyerah wis dan kalah ya, itu artinya dia tidak punya rasa optimisme bahwa dia bisa berubah menghadapi challenge. Challenge itu artinya tantangan. Tantangannya banyak untuk bisa berprestasi atau meraih prestasi, itu juga ada banyak tantangan. Nah, bagaimana sikap menghadapi tantangan? Ya Pak Imron, nanti anak-anak kita itu sikapnya seperti apa ketika menghadapi tantangan? Ada yang kedua namanya obstacle. Obstacle itu kalau anak-anak itu menghadapi rintangan. Bagaimana respon atau tanggapannya menghadapi rintangan? Menghadapi rintangan dalam meraih cita-citanya. Kan banyak rintangan itu nggih.
Dan ini termasuk umat Islam kalau menghadapi rintangan dalam perjuangannya, bagaimana sikapnya. Ya, ada yang kedua rintangan. Nah, yang ketiga, bagaimana sikapnya kalau ada sukses orang lain. Nah, ini juga termasuk pola pikir bertumbuh. Jadi kalau misalnya melihat orang-orang sukses ya, di berbagai bidangnya, bagaimana pola pikir bertumbuh itu kemudian mendorong dia untuk juga ikut berusaha untuk sukses. Dan kita boleh ya, artinya iri kepada orang kalau misalnya ada orang yang diberikan kelebihan harta, dia senang untuk berinfak. Oh, saya tak juga ingin seperti orang itu supaya saya juga bisa berinfak. Itu juga sesuatu yang diperbolehkan. Atau kalau ketika ada orang yang meraih kesuksesan, kemudian dia ingin mendapatkan kiat-kiat meraih sukses, itu artinya dia melihat ketika kesuksesan ada pada orang lain itu tidak lalu menjadikan dia iri, dengki, dan sejenisnya, tapi justru mendorong dia untuk bisa berusaha. Nah, ini namanya growth mindset ya. Artinya harus ada satu pikiran, termasuk umat Islam diajarkan self konsepnya, gambaran dirinya harus ada optimisme, harus ada harapan. Maka self konsep itu kemudian berlawanan dengan orang-orang yang tadi tidak punya semangat, tidak punya optimisme, dan bahkan kadang-kadang bisa malah bersyuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya menyalahkan pihak lain, atau mungkin menyalahkan Allah karena merasa tidak lagi dicintai, atau mungkin tidak lagi merasa Allah berpihak walaupun sudah sholat, sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini juga penting ya, kesadaran bagi umat Islam waktu itu supaya tetap ada optimisme, ada harapan. Nah, engkang nomor sekawan jamaah sekalian, gambaran diri positif itu sekali lagi harus dibarengi dengan satu pemahaman bahwa keunggulan satu kaum, jadi keunggulan sebuah bangsa, keunggulan satu kaum atau umat itu nanti harus dengan usaha-usaha yang keras. Jadi kalau kita kan sering dikuatkan dengan ayat kalau di dalam surat Al-Baqarah 142 itu am kasibtum antatkulul jannah walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas syabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah siapa orang-orang yang berjihad, dalam pengertian jahada itu bersungguh-sungguh dalam melakukan apa saja. Kalau dia bekerja ya bersungguh-sungguh, kalau dia belajar ya bersungguh-sungguh, dan seterusnya. Dan belum nyata bagi Allah siapa-siapa di antara kamu adalah orang-orang yang sabar. Maka kuncinya kalau wonten surat Ali Imran 142 tadi, kesungguhan itu ternyata menjadi kunci di dalam meraih keberhasilan, meraih keunggulan, meraih kemenangan dan seterusnya tadi. Nah, itu harus dibangun. Jangan sampai ada pikiran kita umat Islam sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, nanti Allah pasti memberikan kita kemenangan. Pasti Allah akan memberikan kita keunggulan. Pasti Allah akan memberikan kita kemuliaan dan seterusnya. Tetapi kuncinya bahwa ketika kaum muslimin tadi kita contohkan tidak taat terhadap perintah Rasulullah dan tergoda dengan harta rampasan perang itu, maka sunatullahnya berjalan, gitu nih. Artinya kalau memang kamu tidak sungguh-sungguh, tidak kompak, tidak membentuk barisan yang teratur dan rapi, ya maka kemudian mengalami kekalahan itu. Nah, itu adalah bagian dari
membangun keunggulan atau kemenangan atau keberhasilan itu harus dengan usaha. Maka setelah usaha, kuncinya adalah faida azamta fatawakal Allah. Setelah kita bersungguh-sungguh, maka baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kunci yang harus kita pahami di dalam membangun konsep diri. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita lihat tafsir Al-Wasit, tafsir Al-Wasit itu ditulis oleh Sayyid Tantawi. Di tafsir At-Tanwir juga menyitir tafsirnya Sayyid Tantawi itu. Di dalam tafsirnya Al-Wasit yang ditulis oleh Sayyid Tantawi itu juga melarang kita, atau Allah melarang kita untuk 3 hal. Enggang sepindah menjadi lemah secara mental dan mengalami goncangan kejiwaan. Ya karena tadi kejadian yang tidak sesuai harapan itu. Yang kedua, Allah juga melarang kita lemah secara fisik. Nah, lemah secara fisik itu dampak dari menikah, dari mental yang rapuh tadi, mental yang secara berkepanjangan itu dalam kondisi yang susah atau sedih. Ini Pak Musin wonten penyakit nopo psikosomatis itu ya, keadaan kejiwaan yang berdampak kepada fisik. Karena menopo? Karena sedih berkepanjangan, atau mungkin dalam suasana yang frustasi, suasana yang susah, lalu ternyata berdampak kepada fisiknya, kesehatan. Maka kalau ada orang-orang yang periksa ke dokter penyakit dalam atau mungkin ke ahli jantung, lagi mboten gerah nih kok Pak. Ini dodone nyeri ya nih kok. Dodone nyeri, mbok usah dicek pakai EKG itu sehat nih kok, jantungnya sae. Jantungnya bagus, enggak ada masalah. Kemudian kalau dicek pencernaannya kok menopo? Kok nyeri ya, lambungnya nyeri atau mungkin ada keluhan-keluhan yang lain. Setelah diuji lab, nggak apa-apa tuh. Lambungnya sehat, hatinya ya baik, kondisi pencernaannya ya baik. Tapi ada yang karena perasaan lemah secara mental itu lajeng berdampak terhadap fisik. Maka Allah melarang yang kedua ini dalam tafsir At-Tanwi itu untuk lemah secara fisik supaya tidak berdampak, lemah secara kejiwaan maksud saya, supaya tidak berdampak kepada fisik. Maka kalau di dalam pembelajaran mendalam itu juga ada namanya joyful. Joyful itu artinya pembelajaran yang menggembirakan. Dan dakwah Muhammadiyah juga dakwah yang menggembirakan. Jadi menggembirakan itu dalam suasana yang ya tadi joyful tadi, bergembira ya di dalam kita berislam. Dan oleh karena itu ini penting untuk tidak dalam kondisi yang tadi sedih, takut dan lain-lain. Lalu yang ketiga dalam tafsir At-Tanwi itu juga disebutkan menjadi tunduk pada orang-orang yang tidak senang dengan syiar Islam itu karena sudah merasa rendah diri dan lemah. Ini juga tidak boleh ya. Tidak boleh dalam kondisi ketika kaum muslimin itu naik ke Bukit Uhud itu kan dikejar, itu ya dia tidak menyerah, artinya tidak begitu saja menyerah tadi menghadapi pasukan-pasukan kaum Quraisy tadi. Nah, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka kuncinya sebagai umat Islam, kalau pelajaran di dalam perang Uhud itu, keunggulan kita, kaum muslimin itu didasarkan kepada beberapa syarat. Syarat itu pun menopo, ingkang sepindah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita ambil referensi atau dasar ayat yang lain ya, wonten surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratipun kan wonten iman to menika. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Mengapa? Karena kamu adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu menjadi kunci, menjadi landasan kita, menjadi landasan orang-orang Islam di dalam sejarah sudah membuktikan dengan landasan iman itu semuanya menjadi ringan. Dengan landasan iman itu semua ada punya harapan. Yang kedua apa kuncinya? Ibu-ibu, bapak-bapak, adalah optimis. Jadi karena optimis maka harus punya harapan. Nah, optimisme itu tadi anak-anak kita semuanya juga harus punya yang namanya growth mindset tadi, pola pikir bertumbuh. Lawannya growth mindset itu adalah fixed mindset, pola pikir tetap. Pola pikir tetap niku yo hobone niku yo rasa tenanan koyone. Atau mungkin merasa tadi sudah tidak semangat ya, tidak semangat. Dan ini kalau terjangkit kepada anak-anak kita bisa menghambat perkembangan mereka untuk berkembang secara optimal ya. Berkembang secara optimal ya karena tadi kalau dia ada tantangan menyerah. Kalau ada rintangan dia kemudian juga tidak sanggup menghadapi rintangan, akhirnya ya lari ke berbagai pelampiasan. Pelampiasannya apa? Ya bisa obat-obat terlarang ya. Jadi orang-orang yang menggunakan obat-obat terlarang ya itu ya. Kalau yang sekarang populer Yarindu itu. Yarindu itu bisa dikonsumsi dengan didapatkan secara mudah itu. Nah, itu bentuk dari ketika anak-anak kita itu tidak sanggup menghadapi rintangan tadi. Karena obat-obat itu kan sifatnya depresan. Depresi itu artinya menekan depresi. Ya, kalau kita dalam suasana susah kan kita kemudian ingat kepada Allah. Tapi orang-orang yang kemudian pelampiasannya atau pelariannya tidak tepat, orang-orang yang mengalami depresi itu mengkonsumsi obat-obat yang menimbulkan tadi menekan depresi. Maka obat terlarang itu sifatnya depresan. Ada yang sifatnya stimulan. Stimulan itu bisa ya merangsang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan ya. Ada yang sifatnya kemudian tadi berada di dalam suasana yang fata morgana ya. Jadi ada orang-orang mengkonsumsi itu sifatnya dia akan berada di dalam situasi yang dunia maya, dunia yang tidak nyata, dan itu yang juga bisa menjangkiti generasi muda kita untuk dia lari kepada obat-obat yang menimbulkan suasana itu. Maka yang kedua kuncinya menurut Al-Quran itu harus ada optimisme, harus ada harapan. Di dalam surat Ar-Ra'd tadi ya, itu kita akan bisa bersungguh-sungguh, dan dengan kesungguhan itu Allah akan memberikan kita kemenangan, keunggulan, dan seterusnya. Yang nomor 3, ibu-ibu, bapak-bapak, yang kita butuhkan sekarang adalah kompetensi. Kompetensi itu artinya kemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, ternyata umat Islam itu juga tantangannya adalah bagaimana membangun kompetensi. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, wonten ingkang dados mahasiswa PKMD betul? Ada di luar. Karena saya ngajar
mahasiswa PKMD Unima. Itu mata kuliah saya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yang sekarang angkatan 5. Katanya banyak yang dulu menjadi mahasiswa di SMP Muhammadiyah 5. Itu ada beberapa ya, menjadi mahasiswa PKMD, dan di dalam mata kuliah itu juga diberikan panduan dalam kehidupan pribadi di bidang muamalah. Maka dituntunkan untuk memiliki etos kerja. Etos kerja, punya pendirian yang teguh, punya integritas, punya kejujuran, dan punya kerjasama dengan orang lain. Nah, sekarang yang sering disampaikan, pentingnya kita melakukan kerjasama atau berkolaborasi. Sama dengan ini, jamaah masjid ini kan perlu harus kerjasama ya, membentuk satu tim yang baik, barisan yang teratur ya, untuk tadi meraih keunggulan, meraih kemenangan, dan seterusnya. Dan yang keempat, nah ini pelajarannya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah ada di dalam Al-Quran itu pelajaran tentang kebergiliran. Ayatnya kan wonten surat Ali Imran 140 itu, wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Apa nggih gampang diapakan nggih? Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Artinya apa? Masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi sakit nanti di persani ya, ada di bidang kehidupan politik. Oke, bapak-bapak, so mirsani isu politik dulu yang mungkin diintimidasi, kemudian ditekan. Nah, sekarang mungkin memegang kekuasaan, kan sakit ya. Atau dulu yang berkuasa karena melakukan penyimpangan, akhirnya sekarang jatuh, kan gitu ya. Dulu mungkin menjadi pejabat ya, jadi kepala daerah, mungkin di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, karena dia melakukan penyimpangan, jatuh, kan bisa jadi ya. Jadi jabatan itu bisa jadi menjadi satu amanah, tetapi kalau amanah itu disia-siakan, maka ada orang yang kemudian terpuruk karena jabatannya, masuk kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, kan banyak ya kasus. Nah, itu masa-masa kebergiliran itu termasuk di dalam perang itu. Bapak-bapak nanti kalau lihat sejarah di dalam perang Badar ya, dengan pasukan hanya dengan kekuatan sepertiga kaum Quraisy itu, tapi dengan semangat dan dengan kesungguhan itu bisa meraih kemenangan. Tapi ketika perang Uhud dengan lalai terhadap perintah Rasulullah dan tergiur dengan harta yang dari kaum Quraisy itu, maka Allah kemudian menjadikan dia jatuh. Maka tadi ayatnya wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Masa-masa kejayaan, masa-masa kehancuran atau kekalahan itu bisa kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, ketika dia jatuh itu, kira-kira mau mendapat pelajaran atau tidak, itu persoalannya gitu. Tapi jangan sampai nanti mereka tidak mau muhasabah atau introspeksi diri. Kalau tidak mau introspeksi diri ya nanti tidak akan bangkit. Nah, karena itu sunatullah ya. Jadi ada faktor kegagalan umat-umat terdahulu. Itu juga karena tadi ketidakpatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti monggo nanti dilihat di sejarah itu banyak
Bapak Ibu, kalau contoh yang paling populer kalau di dalam Al-Quran adalah kisah kaum Saba. Ya. Nanti kalau Bapak-Bapak membaca di dalam Al-Quran dan di beberapa tafsir, itu bagaimana Allah menggambarkan negeri Saba yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Tapi kemudian umatnya banyak melakukan perjudian, melakukan tindakan korupsi, kemudian bermewah-mewahan itu. Kemudian kaum Saba itu jatuh, dan bahkan digambarkan di dalam Al-Quran itu kemiskinan dan ketakutan itu menjadi selimut mereka. Al-Quran menggambarkan itu menjadi selimut. Artinya ketakutan dan kemiskinan itu. Jadi kalau negeri Saba digambarkan ya sebagai satu negeri yang makmur itu, tapi karena umatnya waktu itu melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka jatuh itu kaum Saba itu. Nah, ini juga dalam kehidupan kita sekarang, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga melihat ya, ada mungkin dari keluarga atau satu ya masa-masa orang berkuasa dan kemudian dia jatuh, maka itu karena tadi masa-masa kebergiliran itu, karena memang dia tidak taat terhadap aturan-aturan Allah. Dan sebenarnya konsep perubahan sosial di dalam Islam itu, orang bisa mengalami masa-masa kejayaan itu. Itu kalau dia berikhtiar dan kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga kunci ya, kunci yang harus dipahami. Jam itu mau telas ya? Tidak boleh ya? Nah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yang pertama, surat Ali Imran 139 ini melarang kita untuk bersedih hati. Bersedih hati karena apa? Karena dalam kajian ilmu jiwa ya, dalam kajian psikologis, orang-orang yang dalam keadaan sedih itu merupakan jenis emosi yang negatif. Jenis emosi yang negatif yang disebabkan karena ada perasaan tidak berdaya. Tidak berdaya menghadapi apa ya? Menghadapi situasi yang memang mungkin dirasakan dan kemudian ketidakmampuan dia untuk menghadapi tantangan-tantangan. Jadi ada orang yang mencari solusi dari masalah itu kadang-kadang tidak tepat. Tadi ada anak-anak kita maaf, generasi muda maksud saya, generasi muda yang kemudian bisa menghadapi tantangan itu tidak dengan pola pikir bertumbuh tadi. Jadi kalau menghadapi tantangan dia optimis ya. Nah, itu bagian dalam kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, kesedihan yang berlarut-larut itu dalam kajian ilmu jiwa juga orang akan kehilangan semangat dan menjadi pesimis, Nah, kalau nanti berlarut-larut maka bisa menjadi depresi ya. Jadi menjadi depresi dan itu juga tidak baik ya bagi kesehatan jiwa, dan kesehatan jiwa itu tentu berdampak terhadap kesehatan secara fisik. Nah, inilah yang dapat kita ambil pelajarannya supaya umat Islam menjadi tumbuh ya, memiliki jiwa-jiwa pemenang karena dia punya rasa optimisme, punya rasa semangat ya, punya harapan supaya bisa menjadi lebih baik. Nah, bapak-bapak, yang terakhir ini informasi persyarikatan, ini banyak kegiatan ya di bulan Oktober ini. Hari ini saja ada nanti insya Allah jam 13 kami yang di pimpinan daerah Muhammadiyah ada silaturahmi dengan saudara kita di pimpinan cabang Nahdlatul Ulama untuk ya silaturahmi dan membicarakan beberapa isu
di Kabupaten Temanggung yang saya kira perlu kita sikapi ya untuk kebersamaan kita ya. Ini menjalin silaturahmi dan mudah-mudahan nanti silaturahminya juga bisa turun di pimpinan cabang semua ya di Temanggung supaya ada jalinan komunikasi, jalinan kerjasama dan seterusnya. Nanti jam 13 kita akan bertemu dan ini pertemuan atau kunjungan balasan karena beberapa waktu yang lalu kita ke pimpinan atau pengurus PCNU kalau istilah di sana ya untuk juga menyampaikan beberapa hal dan insya Allah nanti kita akan ada tindak lanjut dari pertemuan itu paling tidak untuk membicarakan hal-hal yang tingkatnya ya untuk kemaslahatan umat ya. Tidak bicara tentang hal-hal yang khilafiyah tapi berbicara tentang kerja bersama karena di Temanggung ini saat ini wonten organisasi baru ya, ada forum baru, ada forum komunikasi masyarakat peduli Temanggung saat ini ada FKMT sebentar lagi akan dilantik. Jadi di luar kita bapak-bapak ibu-ibu itu ada banyak forum-forum baru ya setelah pasca demo besar-besaran di bulan Agustus September itu. Nah, sekarang ada forum itu. Maka ya ini mudah-mudahan juga akan memberikan perbaikan ya forum-forum seperti itu. Dan kita juga banyak kegiatan kemarin saja ada pelatihan digitalisasi ya. Pelatihan digitalisasi bagi pimpinan cabang, kemudian pimpinan ranting dan juga ada yang nanti kita percayakan untuk pengelolaan IT. Ini juga monggo nanti dukungannya ya bapak-bapak ibu-ibu untuk digitalisasi dalam pengelolaan persyarikatan. Kemarin sudah selesai dan alhamdulillah ya berjalan dengan baik dan nanti kita akan undang kembali nanti pimpinan cabang pada tanggal 1 November 2025 masih kaitannya dengan pengelolaan digital atau media sosial. Bapak Ibu di Persyarikatan Muhammadiyah Temanggung itu sudah kagungan yang namanya Temamu. Temanggung Muhammadiyah itu nanti ada TikTok, ada Instagram, ya, ada YouTube, kemudian berbagai media sosial, monggo bisa dipirsani, syukur bisa like and subscribe. Dan itu menjadi produk yang penting dan nanti sebentar lagi kita akan juga kembangkan dalam bentuk podcast, ya, podcast dengan menampilkan bapak-bapak pimpinan untuk bisa podcast ini kan seperti dialog ya, dialog itu. Nah, monggo nanti kegiatan cukup padat kita minta dan sebentar lagi nanti akan ada milad Muhammadiyah di Temanggung. Hari Jumat kemarin baru saja disiapkan dan kita usulkan di dalam milad itu ada Muhammadiyah Awards. Muhammadiyah Awards itu bisa kemarin saya sampaikan beberapa pandangan karena di wilayah itu juga ada Muhammadiyah Awards tapi dengan 14 kategori. Kalau di Temanggung ya nanti paling kategorinya antara lain PCM yang aktif ya, mengadakan pengajian ya, seperti hari Akad ini kan berarti PCM sudah kagungan pengajian. Ada PCM yang mengadakan hari ber-Muhammadiyah ya. Nah, itu monggo nanti bisa juga untuk inspirasi. Dan yang kedua bisa berkaitan dengan pertumbuhan anggota yang sudah mempunyai kartu tanda anggota Muhammadiyah, KTAM. Itu berapa jumlahnya? Nanti akan kita data itu kriteria yang kedua bisa nanti bapak-bapak ibu-ibu yang dereng kagungan nanti Pak Nardi bisa didaftarkan supaya kagungan NBM nomor baku Muhammadiyah dan seterusnya. Dan termasuk yang kita sekarang usulkan dan hari ini ada rapat di Raudhah ya jam 9. Itu adalah jamaah Muhammadiyah yang ikut dalam ini jamaah umroh melalui Raudhah. Pak Nurdin lewat Raudhah tuh? Oh enggak ya. Berarti Pak Nurdin dan
keluarga belum terdaftar dalam jumlah anggota Muhammadiyah yang ikut bimbingan haji dan umrohnya melalui